sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Santo Wilhelmus, Bapak Frederikus Lenajago. Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur NTT, yang saya hormati Ketua Yayasan Santo Wilhelmus Flores, Senat Akademik Politeknik Santo Wilhelmus, Bapak Ibu dosen dan pegawai Politeknik Santo Wilhelmus, para mahasiswa, singkatnya Sivitas Akademika Politeknik yang berbahagia, dan kita semua yang hadir pada pertemuan kuliah umum pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada tempat yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih untuk seluruh penyertaan dan perlindungannya, sehingga semua kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti kuliah umum pada tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Gubernur NTT yang memberikan kesediaan waktu untuk bersama-sama dengan Yayasan Santo Wilhelmus Flores, Sivitas Akademika Politeknik Bowai, serta peserta lainnya yang juga mengikuti acara ini melalui Zoom. Pada kuliah ini yang akan diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur sendiri. Semoga kesempatan yang berharga ini membawa dampak kemajuan bagi proses pembelajaran dan pengembangan bagi lembaga pendidikan ini. Bapak Wakil Gubernur dan semua kita yang hadir yang berbahagia, kuliah umum di perguruan tinggi bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir dan wawasan pengetahuan umum tentang suatu topik tertentu yang pada hari ini tema yang diangkat adalah wujudkan kemandirian pangan di masa pandemi. Kemandirian pangan yang paling tidak mencakup aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan atau konsumsi akan dikaji lebih dalam kuliah umum, sekaligus membuka cakrawala kita tentang ketahanan pangan sebagai sivitas akademika yang juga harus memberikan kontribusi pemikiran maupun tindakan konkret dalam hal isu ketahanan pangan ini. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Politeknik Bowai sebagai lembaga pendidikan vokasi berbasis pertanian memiliki 4 program studi, yaitu program studi tanaman pangan dan hortikultura, program studi manajemen lahan kering, program studi nutrisi dan makanan ternak, dan program studi akuntansi. Dengan kuliah umum pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Wakil Gubernur sendiri, kami berharap akan membuka cakrawala kami pada isu kemandirian pangan ini, sekaligus mendorong kami, para sivitas akademika, untuk secara nyata juga memberikan kontribusi untuk membangun kemandirian pangan, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami pun boleh berharap dengan kebijakan Bapak Wakil Gubernur, Politeknik Bowai bisa lebih berkiprah dalam kontribusi di bidang pertanian di wilayah NTT, terutama pada era pandemik ini. Pada akhir sambutan singkat ini, kami mengundang dengan resmi sekaligus memohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur untuk menyampaikan materi dan berbagai hal dalam acara kuliah umum ini dengan tema ketahanan pangan di era pandemik kepada Sivitas Akademika Politeknik Santo Wilhelmus Bowai pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberkati seluruh karya dan pelayanan Bapak Wakil Gubernur, serta seluruh usaha perjuangan kita untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan dalam masyarakat kita, dan kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga. Amin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Direktur Politeknik Santo Wilhelmus, Bapak Frederikus Lenajago, atas sambutannya.
Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke acara utama kita, yaitu kuliah umum yang akan dibawakan oleh Wakil Gubernur NTT, Bapak Dr. Andes Yosef Naisului, MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kita NTT ini sudah dijuluki sebagai Nusa terindah toleransinya, adik-adik sekalian, Bapak-Bapak Ibu. Mari terimalah salam kebinekaan kita untuk kita gaungkan ke seluruh penjuru Nusantara di Indonesia. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Rektor, Bapak Ketua Yayasan, seluruh sivitas akademika, Politeknik Buawai, dan para peserta studium general atau kuliah umum pada hari ini. Saya kebetulan selain Wakil Gubernur juga seorang guru dan seorang dosen dengan jabatan lektor kepala. Jadi kalau diminta untuk kuliah umum saya sangat antusias, apalagi di perguruan tinggi. Alasan lain sehingga saya menerima untuk memberikan ceramah atau studium general ini, sekaligus ceramah, sekaligus kuliah umum atau studium general, karena ini Buawai ini sudah tidak asing lagi bagi saya. Saya waktu kecil pernah sekolah di SD dekat Buawai, yaitu di Gero. Ya, saya walaupun hanya beberapa bulan saya kabur kembali di tempat kelahiran saya di Mataloko, tapi saya pernah mengenyam pendidikan di Gero Buawai. Jadi ini ada utang budi juga kepada Nage Buawai, Nage Keo ini, kepada saya sehingga saya bisa jadi wakil gubernur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya hormati, saya mantan anggota Pansus Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Ya, karena ini kuliah umum, jadi saya harus memberikan juga mengenai pendekatan kita adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam arti bahwa saya akan memaparkan hal-hal yang bersifat ilmiah, tetapi juga hal-hal yang realistis yang terjadi di masyarakat, apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di dalam pendidikan tinggi, dengan jelas di situ dikatakan bahwa pendidikan tinggi itu adalah terdiri dari program-program pendidikan, ya, atau pembelajaran. Sebenarnya definisi ini masih diperdebatkan, karena pendidikan itu sendiri atau pedagogi itu sendiri ialah usaha sadar yang terdiri dari bimbingan, pengajaran, dan atau strategi pelatihan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi yang akan diterapkan di masa depan. Dasar dari undang-undang ini tidak lain merupakan pemikiran yang kritis dari para the founding father kita, tokoh-tokoh pedagog kita, tokoh-tokoh pendidikan kita, pendidik kita, yang telah menyetir pendapat para filsuf, para pedagog yang sudah mendahului kita. Anda ingat seorang pujangga Romawi namanya Seneca, seorang filosof, dia mengatakan bahwa non scholae sed vitae decimus. Ya, kata-kata ini sangat luar biasa. Non scholae
Servitesimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, bukan untuk perguruan tinggi, bukan untuk lulus politeknik, tetapi untuk hidup. Ini suatu istilah yang sangat luar biasa. Pada abad ke-14 atau abad ke-16, tetapi sampai sekarang masih relevan. Beliau mengatakan, non scholae sed vitesimus. Oleh sebab itu, di dalam pembahasan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kita coba merumuskan beberapa poin yang belum dimasukkan di dalam Undang-Undang Pendidikan, karena memang itu dulu pendidikan tinggi itu masih masuk di dalam Undang-Undang Pendidikan. Maka kita membuat tahun 2012 itu ada Undang-Undang mengenai pendidikan tinggi. Ciri dari sekolah tinggi, ciri dari perguruan tinggi, apapun bentuknya, apakah dia sekolah tinggi, apakah dia universitas, apakah dia institut, apakah dia politeknik, apapun namanya, apakah dia akademik. Ciri pertama adalah mempertahankan kebenaran ilmiah. Kebenaran. Sudah kebenaran ilmiah lagi. Nah, ini yang luar biasa. Tapi saya yakin para mahasiswa sudah tahu. Pada kuliah umum, mata kuliah dasar umum pasti sudah dapat mengenai bagaimana kebenaran ilmiah. Bagaimana sesuatu itu dikatakan ilmiah, bagaimana sesuatu dikatakan benar, dan bagaimana sesuatu itu dikatakan kebenaran ilmiah. Ya. Oleh sebab itu saya tidak perlu mengulangi lagi. Ya. Dengan demikian, pada kuliah umum saya pada hari ini, saya akan memberikan 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealis, bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia, pendidikan di Nusa Tenggara Timur, dan khususnya di Politeknik Pertanian di Bowai berkiprah secara idealis. Yang kedua, pendekatan ilmiah adalah realistis. Kondisi Indonesia saat ini dan kondisi Nusa Tenggara Timur saat ini, dan bagaimana kiprah atau tanggung jawab ilmiah dari perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini adalah Politeknik Santo Wilhelmus. Apalagi ada kata Wilhelmus, seorang santo yang luar biasa itu. Ya. Nah, ini sejalan dengan pidato Bapak Direktur tadi. Oleh sebab itu saya pendekatan adalah pendekatan ilmiah. Ada pendekatan ideal, pendekatan realistis, baru kemudian saya menggunakan apa dinamakan dengan dimensi fleksibilitas. Fleksibilitas itu adalah peramuan atau penggabungan atau perfeksian. Perfeksi artinya perbaruan, persatuan dari dimensi ideal, dimensi realistis menjadi dimensi fleksibilitas di dalam kontekstual dengan situasi yang ada saat ini. Para mahasiswa yang saya hormati, mengapa politeknik ada? Mengapa kita gunakan di dalam undang-undang pendidikan ada politeknik? Ya. Kenapa tidak bikin aja semuanya harus universitas? Perguruan tinggi itu ya semua perguruan tinggi, tapi semuanya itu institut aja, atau akademi aja, atau sekolah tinggi. Kenapa harus ada politeknik? Ya. Ini sangat mendasar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya kembali lagi, saudara-saudara sekalian. Di dalam pendidikan atau di dalam pendidikan tinggi, yang namanya apapun pendidikan tinggi itu hanya ada 2 ciri. Bagaimana menggerakkan orang dan bagaimana menarik orang
supaya orang itu berbuat sesuatu. Politeknik ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pertama kali dulu diuji cobakan di Switzerland dan maju pesat di Switzerland, di Swiss, baru ditiru ke seluruh dunia politeknik itu. Mengapa politeknik itu sangat penting? Kembali lagi, saya menggunakan suatu istilah dari seorang filosof, seorang pedagogik terkenal, yaitu Thomas Aquino. Saya kira para mahasiswa pernah mendengar nama itu ya, nama Thomas Aquino. Beliau mengatakan, verba movent, exempla trahunt. Ya, ini mahasiswa, kalau apa bisa dicatat, verba movent, exempla trahunt. Tulis biasa aja, bahasa Latin itu dengan bahasa Indonesia sama. Beliau mengatakan, kata-kata itu menggerakkan orang, tetapi teladan menarik orang. Jadi politeknik itu tidak hanya kata-kata, tapi politeknik itu adalah perbuatan, teladan, supaya orang bisa ikut. Kita bisa menarik orang. Saya senang tadi Pak Direktur mengatakan kita ada 4 prodi dan salah satunya adalah lahan kering. Saya kira sangat luar biasa ini. Ini sesuai dengan kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Tapi jangan hanya lihat di bawah aja, di bawah hujannya pasti tiap hari. Tapi kalau lihat kami di Kupang di sini hanya 9 bulan ini hujan baru sekali barangkali. Gitu. Nah, tapi lahan kering itu paling penting. Jadi kita lihat tidak hanya di bawah Nagekeo, tapi kita lihat merupakan satu kesatuan di Nusa Tenggara Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Dan saya mengharapkan bahwa lulusan dari Politeknik Santo Wilhelmus ini bisa berkiprah sampai ke seluruh antero di Nusantara, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Ini harapan. Adik-adik sekalian, kalau kita keluar negeri, ya, saya setiap tahun bulan November saya masih mengikuti konferensi International Maritime Organization di London. Kita mau cari nasi di sana itu berasnya selalu dari Thailand, sangat terkenal Thailand. Rumah makan Thailand, rumah makan kita, tetapi masakannya masak Indonesia. Nah, ini saya kira kita harus getol juga untuk ekspor ke luar negeri. Ini saya ngomong tataran nasional. Bagaimana dengan kita di Nusa Tenggara Timur? Di Nusa Tenggara Timur, adik-adik sekalian, saya kira lahan kita masih cukup. Tinggal kita mengembangkan lahan kita. Sumber daya alam kita masih cukup. Tetapi tantangan kita adalah bagaimana kita proteksi, modernisasi lahan dan cuaca untuk bisa menghasilkan. Saya ambil contoh, sungai yang menyambung dari hulu sampai ke hilir, atau dari hilir sampai ke hulu, yang bermuara setiap kali kalau banjir sampai ke Mbai. Di Mbai di sana ada bendungan yang cukup besar, bendungan Sutami. Begitupun juga di Sumba ada Kambaniru. Sekarang di Peru ada Rotiklot. Kemudian sekarang tambah tembok lagi di TTS. Ya. Saya kira ini semua harus kita modernisasi. Salah satu kegiatan kita di NTT, kebijakan di NTT di bidang supaya tidak kekurangan air adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di Afrika. Anda lihat di Nigeria sangat kering, di Ghana sangat kering, hujannya 1 tahun hanya 2 bulan, tetapi panasnya bisa 10 bulan. Tapi begitu hujan, airnya berlimpah. Maka mereka gunakan apa yang dinamakan jebakan-jebakan air.
Jadi mereka bikin bendungan. Begitu sungai datang banjir, dia tahan dulu. Begitu dia meluap, tahan lagi di sini, meluap, tahan lagi, sehingga dalam 1 tahun tuh airnya ada terus di kali. Ya. Kalau kita di NTT ini airnya mengalir sampai ke laut, gitu. Tapi kita tidak tahan. Oleh sebab itu kita melakukan apa yang dinamakan dengan jebakan. Dan ini tugas kami pemerintah. Tugas kami pemerintah yang harus melakukan itu. Gitu. Tugas adik-adik adalah bagaimana memanfaatkan kalau misalnya pemerintah sudah bikin jebakan-jebakan, bagaimana melakukan modernisasi pertanian dengan air yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu. Jadi faktor alam tidak boleh lagi menjadi alasan bahwa faktor alam. Hujan tidak datang, panas berkepanjangan, itu tidak boleh lagi. Sebagai seorang yang punya ilmiah, seorang ilmu pertanian, tidak boleh lagi ikut jawab di dalam bangku kuliah kita. Kenapa? Kita harus melakukan riset terus-menerus. Perguruan tinggi salah satunya adalah riset. Tadi saya menantang Politeknik coba riset ondol, supaya bisa menjadi makanan yang cukup bergizi dan makanan yang atau ciri-ciri khas makanan lain yang ada di Nusantara ini, di NTT ini bisa dijadikan sebagai model makanan lokal kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, faktor alam tidak lagi menjadi hambatan. Kalau infrastruktur kita terpenuhi, maka tugas dari pemerintah yaitu mengenai sumber air. Maka saya dan Pak Victor, kami dari Jakarta, cukup lama di Jakarta, kami mau kembali ke Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Tuhan Yesus selalu mengatakan, mohon maaf saya meminjam agama Katolik lagi, mohon maaf kepada rekan-rekan yang beragama lain, Kristen, yang beragama Muslim, bagi mereka yang beragama Kristen. Saya kira Tuhan kita, Yesus Kristus, mengatakan bahwa jangan hanya menjala ikan kepada murid-muridnya, tapi jala manusia. Maka saya dan Victor kembali ke Nusa Tenggara Timur, kami mencoba memberikan jala itu kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jala itu singkatan dari jalan, listrik, dan air. Itu jalan. Jadi itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau tidak ada jalan, maka itu pemerintah itu yang nomor 1 bertanggung jawab. Tidak ada listrik, itu pemerintah. Tidak ada air, itu pemerintah. Pokoknya infrastruktur dasar harus pemerintah. Gitu. Jadi adik-adik mahasiswa sudah pantas kalau marah-marah kepada pemerintah tidak siapkan air, tidak siapkan pupuk. Nah itu tugas kami tuh. Itu berarti kami hanya makan gaji buta aja. Pemerintah di bidang apa aja, di tingkat mana aja, itu harus. Tugas pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur dasar. Jadi kalau misalnya air mengalir terus sampai ke laut, tidak melakukan jebakan-jebakan, tidak mulai dengan jebakan-jebakan, nah itu yang bodoh kami pemerintah, bukan mahasiswa. Itu kita harus bisa introspeksi sendiri pemerintah. Kenapa? Memang dananya kurang, tetapi sudah mulai. Saya lihat di sungai-sungai kita di sana, di Flores, di Timur, di Sumba, sungainya besar-besar, tetapi belum ada melakukan jebakan-jebakan. Ini yang harus kita mulai. Lahan kita sangat luar biasa. Dan di Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara sekalian, tidak boleh lagi ada istilah namanya lahan tidur. Yang tidur itu manusianya, bukan lahannya. Lahan tidak pernah tidur. Lahan dari dulu sampai sekarang, mau tidur, mau dia mati, tidak pernah kita bedakan dia tidur dan tidak. Tapi yang tidur itu kita manusia. Tidak mengempowering, tidak memperdayakan lahan itu. Oleh sebab itu, saya kira ke depan, saudara-saudara sekalian, lahan di Nusa Tenggara Timur ini masih sangat luas, ya. Lahan sawah masih cukup banyak, apalagi lahan kering itu masih cukup banyak. Sangat tepat sekali prodi yang dikembangkan oleh Politeknik Bowai dengan salah satu prodinya adalah lahan kering. Faktor SDM saya kira itu tadi, perguruan tinggi apapun namanya tanpa riset
ciri khas dari perguruan tinggi adalah melakukan riset. Pertanian juga begitu, harus ada riset. Tanpa riset saya kira tidak mungkin penelitian. Maka itu adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah penelitian atau riset. Kalau misalnya SDM tidak melakukan riset, mahasiswa tidak melakukan penelitian, maka itu bukan mahasiswa. Dia tidak melakukan tridharma. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi saya kira itu sangat bisa dimodernisasi. Kalau kita pipa belum ada, bisa juga pakai bambu, pakai selang dan sebagainya untuk tetes irigasi tetes. Ya. Jadi saya biasanya kalau hari Sabtu dan Minggu saya bertani di kebun saya kecil di Kupang di sini, walaupun kering, saya melakukan praktek mengenai irigasi tetes. Maka nanti kalau adik-adik datang ke sini bisa lihat kebun saya kering kerontang tapi hijau semua. Kenapa saya bikin irigasi tetes? Gitu. Ya, karena dulu saya pernah juga kerja di Mataloko sebagai tani yang dididik oleh Brugger dan Pastor dari Eropa. Kemudian usaha yang dilakukan oleh kami di pemerintah Nusa Tenggara Timur, yang pertama adalah tadi penangkap air, kemudian pencetakan sawah baru, saya kira ini sudah biasa. Kemudian ada satu sekarang program adalah program tanam jagung, tanam apa saja, panen hewan, sapi, mau panen sapi, panen babi, panen ayam, silakan. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya kita bisa kebutuhan pangan, kita kemandirian pangan, kita bisa tercapai. Pangan ini tidak hanya tanaman aja, bisa juga hewan, juga pangan. Masa kalau kita tidak makan tidak pakai daging, apalagi kalau misalnya pada saat pesta dan sebagainya, orang pasti mesti makan daging dan sebagainya. Oleh sebab itu kita mengatakan tanam padi, tanam jagung, panen sapi. Konsepnya begini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian. Kita tanam jagung, kita tanam padi dalam 1 tahun. 1 tahun itu bisa berapa kali? Biasanya teknologi yang tidak modern, jagung itu habis kita ambil, kita petik, atau padi habis kita petik, kemudian dia kering, dibakar pohonnya, daun keringnya. Ini tidak boleh lagi. Pohon ini sudah kering, kita dengan teknologi modern menggulungkan itu menjadi pakan ternak. Gulung yang bulat-bulat itu. Bulat. Lalu ditaruh di situ, dijemur, dan itu semakin lama dia semakin kering, itu semakin bagus. Menurut penelitian para ahli pertanian di beberapa daerah di dunia ini, itu yang kita tahu. Oleh sebab itu nanti begitu dia airnya kurang, tetapi dia hanya bisa siram sedikit, kita bisa tanam tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bisa tahan air dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan ya, tanam padi, panen sapi. Kalau ada sapi, susunya bisa minum, dagingnya kita bisa makan, kita bisa jual. Selama ini, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan juga bisa dikembangkan di Politeknik. Kita selalu menjual hewan, jual satu utuh, satu badan. Padahal, saudara-saudara sekalian, satu sapi harga di NTT ini mungkin hanya 10 juta, paling banyak 20 juta. Tapi kalau kita sudah potong tenderloinnya sendiri, sirloinnya sendiri, itu dia sendiri-sendiri, ada sirloinnya untuk bikin steak dan sebagainya. Ini harganya bisa sampai ratusan juta. Jadi ke depan nanti kita tidak boleh lagi jual sapi, tapi kita jual daging sapi. Kita tidak jual babi, tapi kita jual daging babi. Sehingga apa? Cara pemotongan juga beda. Adik-adik sekalian, kami pernah mengirim petani dari TPS ke teman saya di Melbourne. Ya. Mereka hanya 10 hari di sana.
Dari sini tidak tahu bahasa Inggris, satu kata pun tidak tahu bahasa Inggris. Gitu. Tetapi begitu pulang ketemu saya, dia mengatakan, "Hi guys, good morning." Gitu. Bayangkan itu petani. Tapi pulang, dia piara itu sapinya. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini kalau piara sapi, piaranya dari Bowai, pergi jual sampai ke Ende, sapinya digiring jalan. Begitu sampai di Ende, otot-otot sapinya, kaki sapinya itu dengan otot-ototnya sudah keras. Begitu kita potong, tidak lembek lagi. Orang di luar negeri ini pengalaman saya, 3 bulan dia sebelum dipotong, dia masuk di satu tempat, baru kemudian dia kasih musik. Dipijit malahan, supaya dagingnya itu empuk. Dengan demikian, kita potong. Jadi bukan kita jual satu hewan begitu, satu sapi, jual aja 10.000, 10 juta atau 20 juta, tidak. Kita bikin sirloinnya bagaimana, tenderloinnya bagaimana, tulangnya bagaimana, rusuknya bagaimana, itu yang kita jual. Nah, itu dimaksudkan ya, tanam jagung, panen sapi. Saya kira ini tantangan untuk Politeknik Bowai. Ada diri, saya kira bisa ini bisa kerjasama, kita modernisasi supaya ada ciri khas Politani Bowai punya. Supaya kita mulai. Kemudian ada namanya program food estate dari pertanian pusat. Bisa aja kita bisa nanti saya bisa fasilitasi dengan Departemen Pertanian di sana supaya bagaimana bisa kerjasama dengan Politeknik kita. Kemudian pengembangan perkebunan kelor, ya. Ini hubungan dengan COVID tadi. Karena COVID ini, saudara-saudara sekalian, kalau daya tahan tubuh kita kuat, maka COVID tidak mungkin akan masuk. Dia masuk tapi nanti mati sendiri. Itu COVID. Tapi imunitas tubuh kita juga harus kuat. Salah satu imunitas tubuh adalah marungga atau kelor itu. Ini lagi dikembangkan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga kita budidaya kerapu, itu juga penting. Kemudian pengembangan tambah garam, ya tadi saya sudah katakan, masa garam ini 3,9 juta ton per tahun Indonesia itu impor dari Australia dan dari Darwin. Dan mudah-mudahan kita berdoa, wali kotanya terpilih adalah orang kelahiran TTS, warga negara Australia, seorang wanita. Sekarang dia lagi kampanye. Kalau dia sudah bisa jadi wali kota, kita bisa kerjasama dengan Nusa Tenggara Timur, mungkin Politani juga bisa kerjasama dengan Darwin. Di sana karena wali kotanya juga adalah orang keturunan NTT. Kalau seandainya dia terpilih, kan dia baru kampanye sekarang. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kebijakan dari NTT di bidang pertanian adalah bagaimana mendukung pariwisata sebagai prime mover. Kalau kita berbicara mengenai pariwisata, Bapak Ibu, di dunia sekarang itu orang cenderung pariwisata sekarang memberikan devisa yang sangat luar biasa. Lalu dulu minyak, sekarang pariwisata. Kalau kita berbicara pariwisata, ada berbicara mengenai 5A. A yang pertama adalah atraktif. Atraktif budaya kita sangat luar biasa. Ya, seluruh NTT ini sangat luar biasa. Atraktifnya, atraktif budaya, atraktif tari-tarian dan sebagainya, atraktif alam, sangat luar biasa, atraktif. Kemudian akomodasi. Orang wisata itu datang, dia mau lihat apa, makan apa, tidur di mana, beli apa, dia pulang pakai apa. Itu wisata. Maka kalau kita berbicara mengenai pariwisata, maka rantai pasok ekonominya itu sangat banyak sekali. Dan hampir seluruh pertanian itu bisa menjadi pendukung utama bagi pariwisata. Sehingga kami gunakan pariwisata sebagai prime mover untuk menjual ke luar negeri, tapi ke dalam pertanian itulah yang harus kita genjot. Kenapa? Orang butuh makan, orang butuh minum, orang butuh rekreasi, orang butuh cendera mata. Oleh sebab itu,
saya kira masalah pertanian ini sangat penting. Di masa COVID ini, saudara-saudara sekalian, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa supaya kita bisa mandiri. Ini pembelajaran. Saya kira kita harus berterima kasih juga kepada COVID ini. Bayangkan, Bali yang rantai pasok ekonomi pertanian yang harap dari luar, sekarang mereka sangat kesian juga. Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Timur khususnya, kita menjadi mata rantai pasok ini untuk diri kita sendiri, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita harus bisa mandiri. Supaya kalau misalnya ada kejadian seperti COVID sekarang, kita sudah bisa mandiri. Tidak perlu kita ekspor lagi, kita impor lagi. Ya. Contoh sekarang, masa kita bawang putih aja, bawang merah kita harus impor dari luar, dari Bima, bawang merah. Terus telur ayam kita harus impor dari Makassar. Beras dan sebagainya kita juga mesti impor. Saya kira ini tantangan kita ke depan dengan sekolah-sekolah pertanian ini menjadi pionir-pionir untuk kemandirian pangan kita ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di mana posisi Sivitas Akademika Politeknik Santo Mikael berada di Nusa Tenggara Timur khususnya? Tadi saya sudah mengatakan ada satu istilah non scholae sed ite disimus. Anda belajar bukan untuk sekolah, bukan untuk dapat ijazah dari politeknik, tapi untuk hidup. Hidup artinya Anda bisa bermakna di masyarakat. Jadi pujangga Romawi Sedeka tadi itu sangat relevan dengan kita saat ini. Oleh sebab itu, politeknik sebagai sekolah kejuruan, kampus kejuruan, kampus yang lebih mementingkan praktek dari tatap muka, tetapi kita harus bisa tatap muka dengan lahan, kita harus tatap muka dengan tanah, kita harus tatap muka dengan pohon, kita harus tatap muka dengan binatang, lebih banyak daripada kita tatap muka dengan guru atau dengan dosen. Tidak perlu seimbang, silakan. Tapi politeknik artinya praktiknya itu lebih banyak daripada bertatap muka. Learning by doing, learning by doing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada suatu istilah lagi saya menggunakan karena ini studium general, jadi kalau bahasa-bahasa ilmiah itu kita harus keluar sedikit. Jadi ada William, dari Willy, jadi supaya kelihatan saya agak pincang sedikit, supaya saya gunakan istilah-istilah yang agak modern sedikit lah. Supaya sebenarnya ada Willy bilang, Kak Yosef ini masa kuliah umum tidak gunakan istilah-istilah ilmiah. Jadi ada satu istilah juga mengatakan bahwa usus magister es optimus. Usus bukan usus manusia yang dalam usus ini, tidak. Tapi dia mengatakan usus magister es optimum. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman straight praktek adalah guru yang terbaik. Oleh sebab itu politeknik itu harus ususnya lebih banyak. Jadi ususnya bisa jadi panjang, usus yang dalam arti di manusia, tapi dalam masalah arti itu usus artinya praktek atau pengalaman dalam masalah arti. Usus magister es optimus. Jadi praktek itu merupakan guru utama dalam kita non scholae sed ite disimus. Kemudian saudara-saudara sekalian, tidak berkelebihan saya mengatakan
politeknik di Nusa Tenggara Timur ini atau sekolah pertanian apapun namanya di Nusa Tenggara Timur itu merupakan satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita. Apalagi dengan pengalaman COVID ini. Kemudian saudara-saudara sekalian, di dalam dunia pendidikan ada yang namanya tripotensi. Tripotensi. Tiga potensi. Yang pertama namanya sentia, ya, intelektual, sentia, intelektual. Intelektual artinya seorang harus bisa membuat satu inovasi kreatif dengan melakukan terobosan-terobosan sebagai seorang mahasiswa. Adik-adik sekalian, sekolah di dunia yang paling tinggi itu adalah Anda sekalian. Anda ini maha. Maha itu paling tinggi. Siswa yang maha. Orang S2, S3 tidak ada disebut dia mahasiswa. Tapi Anda ini sekarang masih diberikan predikat sebagai mahasiswa. Maha kuasa, maha tinggi, paling tinggi. Mahasiswa, siswa yang maha. Jadi kalau siswa tidak maha, ya berarti dia kembali ke siswa. Jadi kalau mahasiswa dia harus dia maha. Maha itu ada kelebihan-kelebihannya. Kelebihan itu adalah melakukan riset dan sebagainya. Memiliki intelektual yang lebih dari orang lain. Yang kedua, santa. Santa artinya kehidupan moralitasnya. Tidak boleh nyontek sebagai mahasiswa. Itu memiliki santa yang baik. Belajar yang rajin, tidak tunggu ujian, praktek lebih banyak, lakukan pencobaan sendiri di rumah, bikin tanaman sendiri, bikin kawin apa dan sebagainya dari tumbuhan-tumbuhan, itu yang namanya santa. Dan yang ketiga adalah sanitas, memiliki kesehatan rohani yang bagus, jasmani. Jadi intelektualnya bagus, moralnya bagus, dan kesehatan fisiknya juga harus prima. Anda boleh ngomong ilmu hebat setengah mati, tapi kalau Anda litoi tidak bisa pergi kerja kebun, tidak bisa pegang pacu, tidak bisa bawa traktor, tidak bisa juga. Anda bisa bawa traktor, tapi intelektual Anda tidak mencukupi, intelektual Anda hanya begitu-begitu aja, maka tidak mungkin Anda menjadi predikat sebagai mahasiswa. Seorang yang berpredikat sebagai mahasiswa harus memiliki sentia, intelektual, harus memiliki santa, dan harus memiliki sanitas, kesehatan badan, kesehatan moralitas, dan intelektual yang tinggi. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam proses mewujudkan kemandirian pangan, ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, ada outcome-nya. Inputnya apa? Inputnya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi. Prosesnya apa? Prosesnya itu adalah didaktik metode. Proses belajar mengajar di politeknik. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah mahasiswa memiliki sentia, memiliki santa, dan memiliki sanitas. Outcome-nya apa? Outcome-nya bisa digunakan, bisa dirasakan oleh masyarakat dari sentia Anda, santa Anda, dan sanitas Anda. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, zaman sekarang, zaman teknologi yang sangat modern. Dulu orang selalu mengatakan, saya berpikir, saya ada. Cogito ergo sum. Ya, dulu, masih sampai sekarang juga saya berpikir, saya ada.
tapi tidak cukup itu. Sekarang saya gunakan teknologi, baru saya ada. Ditambah itu dengan teknologi. Kalau sekarang Anda tidak menggunakan digital, tidak menggunakan teknologi modern, maka Anda akan tertinggal. Seperti saya katakan tadi, tempora mutatur, et nos mutatur in iris. Waktu berubah, kita juga harus berubah. Didaktik metodik juga harus sudah berubah. Dulu mungkin kita hanya proses belajar mengajar, hanya sebagai tatap muka, didaktik metodiknya juga mesti sudah berubah. Ya. Saya tidak pernah berikan ujian di mahasiswa saya, waktu saya masih aktif menjadi dosen. Saya tidak pernah tulis di papan itu atau memberikan soal, tidak. Saya hanya mengatakan, Anda sudah membaca buku halaman berapa sampai berapa, Anda ceritakan ke saya secara lisan. Kalau masih uah-uah, saya bilang pulang. Kalau tidak lulus. Atau dia ceritakan mengenai kemampuan dia, intelektual dia. Saya kira adik-adik sekalian, para sivitas akademika, para rektor, yayasan, saya lihat di sini sudah lengkap. Yang memaksa saya untuk kasih kuliah ini adalah adik saya namanya Viliani Nuwabea, itu adik saya. Itu satu-satunya yang bisa memaksa saya. Ada waktu, tidak ada waktu, harus katanya wajib hukumnya untuk berikan kuliah umum di Politeknik Buawai. Jadi terima kasih, saya sudah diberikan waktu untuk berbagi pengalaman, walaupun namanya keren studium general, tetapi apa yang saya berikan tadi mungkin ada banyak yang masih belum mengena atau belum mencukupi dari sudut didaktik metodiknya, karena memang waktunya sangat sedikit, dan kemudian saya juga masih banyak lagi kegiatan lain sebagai wakil gubernur. Jadi izinkan saya sampai di sini dulu, karena ini tamu saya di luar, ada Billy, Pak Direktur, teman-teman sekalian, para dosen, para mahasiswa, saya mesti melakukan kegiatan lain untuk dengan sesuai dengan jabatan sebagai wakil gubernur. Saya kira demikianlah moderator apa yang saya bisa berikan pada siang hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya bisa memberikan waktu ke beberapa mahasiswa atau ke beberapa dosen yang kalau mau bertanya, monggo, karena ini studium general, saya kira harus ada tanya jawab juga. Kalau ada, kalau tidak ada, alhamdulillah, puji Tuhan. Saya lebih senang lagi kalau tidak ada. Tapi kalau ada juga, saya alhamdulillah, puji Tuhan juga. Sekian dan terima kasih. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wagub untuk semua materi yang sudah disampaikan pada kuliah umum bersama kami Sivitas Akademika Politeknik Santo Wilhelmus Buawai. Baik, Bapak Wakil Gubernur, mungkin dari saya sebagai pengajar di sini kebetulan juga mengajar prodi pertanian, baik manajemen pertanian lahan kering maupun tanaman pangan dan horti. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 unsur bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Saya pikir untuk wilayah Kabupaten Nagekeo ini cukup memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Dan sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di tempat ini, di Kabupaten Nagekeo, Poltek Buawai siap untuk menghasilkan generasi muda atau sumber daya manusia yang bisa mengelola potensi yang ada di bukan hanya di Nagekeo tetapi NTT pada umumnya. Namun
dari niat yang luar biasa ini, kami mengalami berbagai hambatan, sarana prasarana yang memang masih sangat terbatas. Lalu tadi unsur yang ketiga itu berbicara tentang teknologi, dan kami memang sudah melakukan teknologi pertanian yang sangat sederhana, atau bisa dibilang teknologi tepat guna, dengan menggunakan alat seadanya untuk kegiatan budidaya. Jadi kegiatan agronomi sebenarnya itu sudah berjalan di lembaga pendidikan Poltek ini, Poltek Bowai, tetapi dengan fasilitas yang seadanya. Tadi Bapak Wagub menyampaikan, menyinggung tentang irigasi tetes. Kami juga sudah menggunakan irigasi tetes, tetapi dengan alat yang sederhana, masih menggunakan selang, selang yang sisa dari kegiatan-kegiatan lainnya itu digunakan oleh mahasiswa dalam praktikum untuk mendesain irigasi tetes sederhana. Ya, dan melihat bahwa mahasiswa cukup antusias dan semangat untuk belajar tentang teknologi pertanian, maka dari tempat ini dan di waktu yang sangat berharga ini mungkin kami bisa menyampaikan bahwa kepada Bapak Wakil Gubernur bahwa kami memang mengalami keterbatasan untuk teknologi pertanian. Jadi kami berharap bahwa pemerintah provinsi juga bisa memfasilitasi kami untuk supaya proses pembelajaran bagaimana menciptakan generasi muda yang melek teknologi itu bisa terlaksana di lembaga pendidikan tinggi vokasi Poltek Bowai ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Wagub. Terima kasih banyak untuk materi, dan ini menjadi sesuatu yang akhirnya memberikan tantangan bagi kami pengajar di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini panggilannya apa, Ibu Maria Emalinda atau panggilannya Ibu Linda, Ibu Maria? Jadi begini aja. Panggilannya Ibu Maria. Ibu Maria, supaya ada kenang-kenangan saya pada hari ini, saya mohon Ibu Maria tolong korek sedikit kebutuhan apa, supaya mungkin dari kami provinsi bisa sekedar untuk memberikan bantuan kepada tersebut. Dengan saya ada anggaran sedikit di hibah, bansos atau hibah, mungkin kami bisa hibahkan ke Politeknik. Tapi kan saya tidak tahu. Kalau misalnya Ibu Maria bisa bikin oret-oret sedikit dalam 1-2 hari ini, kirim ke sini, saya kira dalam waktu yang tidak lama kami bisa membantu sekedarnya untuk teknologi untuk Politeknik. Tetapi juga tidak hanya di provinsi, tetapi juga bikin surat juga ke Menteri Pertanian melalui kami akan minta juga kepada Menteri Pertanian untuk membantu Politeknik. Karena saya merasa ini sangat luar biasa. Politeknik Pertanian ini sangat relevan dengan kondisi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bagaimanapun juga kita ini selalu dijuluki sebagai provinsi ketiga termiskin. Ada biasa. Karena adanya sekolah-sekolah pertanian ini kita mau menjawab predikat yang diberikan kita yang antara ini, saya kira dari pemerintah juga harus ikut membantu lembaga-lembaga pendidikan. Saya kira saya dengan senang hati Ibu Maria, saya nunggu apa yang sangat dibutuhkan oleh Politeknik. Pasti saya akan membantu. Ini kenang-kenangan. Saya tahu ada ini minta saya untuk kuliah umum, sebenarnya bukan salah satunya kuliah umum, betul. Tapi di balik kuliah umum itu hari ini yang Ibu Maria jelaskan, ini sebenarnya tujuan utama. Kuliah umum tujuan kedua sebenarnya. Tapi ini kalau orang yang di NU, teman-teman yang agama Muslim mengatakan kuliah walau karena murah. Katakan benar itu benar, katakan salah itu salah, walaupun pasti terasanya. Itu biasanya orang kita di Nageteo itu, apalagi di NTT biasanya terang-terangan aja. Tidak ngomong di belakang-belakang. Saya senang ini. Ibu Maria tadi minta
kita ngomong tentang teknologi, tapi pemerintah ini jangan hanya ngomong aja, tolong dong bantu kami. Masa kami ini pendidikan itu sebenarnya tugasnya pemerintah juga untuk ikut membantu. Nah, salah satunya Ibu Maria tolong korek-korek sedikit kasih ke saya. Nah udah. Nanti apalagi ini dihadiri oleh saya punya adik ini, jadi saya juga jadi malu kalau tidak kasih sesuatu untuk politik. Satu bagian. Silakan kalau masih ada. Bapak Ketua Yayasan mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wagub yang terhormat. Ya. Saya biasanya manggilnya Om Yosep. Pak Wagub yang terhormat, saya terima kasih banyak Bapak sudah memberikan waktu untuk ya umum. Ya. Karena saya tahu Bapak ini orang luar biasa, menguasai beberapa bahasa, jadi untuk teman-teman aktivitas akademika, teman-teman mahasiswa, beliau ini menguasai bahasa Inggris, Jerman, Spanyol, banyak ya. Luar biasa Pak Wagub ini. Harapan kami Pak Wagub, saya terima kasih banyak atas nama yayasan. Oh siap, sama saya gitu. Pak Wagub, di sini juga hadir Bapak Claudius Adrianto Ligoya sebagai Dewan Pengawas, kemudian ada Pak Wens Dema sebagai sekretaris yayasan, mereka juga hadir di meeting Zoom ini. Kami ucapkan banyak terima kasih luar biasa Pak Wagub sudah menyediakan waktu, terutama yang memang pesan khusus yaitu sebaiknya lebih banyak praktek untuk mahasiswa politeknik. Kami akan coba perhatikan, karena pada prinsipnya memang saat ini kan pemerintah pusat selalu bicara bahwa semuanya kembali ke desa. Dan ada anggaran khusus untuk desa. Jadi harapan kami dengan kerjasama antara politeknik, dalam hal ini juga Pemda NTT, yang langsung ditangani oleh Pak Wagub, mudah-mudahan Politeknik Wilhelmus, Santo Wilhelmus bisa berjalan lebih baik, karena terus terang saja memang ada beberapa hal yang harus kita kolaborasi Pak Wagub. Jadi harapan kami adalah mudah-mudahan bila ada program-program tertentu dari Pemda NTT dan kebetulan Pak Wagub sedang ingat dengan Politeknik, ya kita ada masuk dalam bagian itu. Saya terima kasih banyak Pak Wagub, luar biasa Bapak sudah cocok jadi profesor. Saya berharap Bapak ambil dosen di guru besar lah. Guru besar di salah satu kampus di mana gitu. Terima kasih Adi. Terima kasih Pak. Mohon jaga kesehatan Pak Wagub, jaga kesehatan dan semangat dalam hormat untuk keluarga. Terima kasih Pak Wagub, selamat. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya minta izin, salam hormat dari kami semua, dari saya di Kupang untuk semua sivitas akademika, untuk yayasan, terima kasih.